Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali kebaktian pada saat ini dan kita masing-masing mempersiapkan diri dengan cara untuk mengambil saat teduh. Ibadat hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita bersama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 21. Kita pujikan bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang makasih dan penyayang, segala puji, syukur, dan terima kasih atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini, hingga sampai saat ini kami umat-Mu benar-benar di dalam naungan cinta kasih Tuhan, penuh kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih senantiasa berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik yang kami sengaja maupun tidak, agar kami semua benar-benar boleh layak menjadi anak-anak Tuhan, boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam kebaktian pada saat ini. Di tengah-tengah kebaktian saat ini ya Tuhan, kami semua ingin membaca, mendengar, merenungkan sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu Tuhan, Kau sungguh berkenan hadir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau kuasai hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan, iman, percaya kami kepada Engkau. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian saat ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri, yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, demikian. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan sendiri, kiranya boleh kita hayati di dalam kehidupan iman percaya kita masing-masing, sehingga berita anugerah ini boleh memberikan kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sambut berita anugerah ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 39.
Kidung Jemaat 39 bait pertama dan yang kedua, ku diberi belas kasihan. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku, bacaan kita kali ini diambil yang pertama dari kitab Yosua. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17. Kemudian bacaan yang kedua diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Namun saya akan membacakan yang dari Matius. Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan
dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku, bacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 59, bait pertama dan yang kedua, Bersabdalah Tuhan. Saudara-saudara, among rasa tepo seliro. Ini adalah judul khotbah kali ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sidang jemaat milik Tuhan pada zaman Orde Baru dan sejak sebelumnya kepada masyarakat kita Indonesia itu diajarkan tentang budi pekerti yang menjadi budaya luhur bangsa kita Indonesia. Ajaran mulia itu disampaikan melalui pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah, melalui pertunjukan seni budaya seperti wayang kulit, ludruk, janger, ketoprak, dan juga bisa melalui lagu-lagu dan seterusnya. Nah, di antara ajaran luhur itu, saudara, adalah menjadi tema Bulan Budaya GKJW di tahun 2020 ini, yakni among rasa tepo seliro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua orang diajari supaya among rasa, artinya menjaga perasaan orang lain dalam bergaul, berkata-kata, bersikap, dan juga berbuat. Jangan sampai sikap dan perilaku kita, saudara, itu menyebabkan orang lain tersinggung, menjadi kecewa, sakit hati, bahkan benci serta marah gara-gara kata-kata atau perbuatan kita. Juga diajarkan tepo seliro. Tepo seliro artinya tahu diri, peduli
menghormati orang lain, bisa menjaga dan mengendalikan dirinya sendiri. Semua orang didorong untuk melakukan setiap ajaran budi pekerti yang luhur itu. Bahkan sampai sekarang, saudara. Mengapa, saudara? Sebab ajaran-ajaran budi pekerti luhur itu tentunya masih hidup sampai sekarang. Tetapi kita semua menyaksikan, saudara, di era reformasi ini, betapa ajaran luhur itu seperti tidak dipedulikan sama sekali oleh kebanyakan orang. Nah, sidang jemaat milik Tuhan, ajaran-ajaran budi pekerti luhur juga diberikan oleh Allah kepada umat Israel. Seperti yang dijelaskan di dalam bacaan kita yang pertama tadi, Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, ajaran-ajaran itu secara intensif disampaikan kepada umat Allah oleh guru agama mereka, yaitu para ahli Taurat. Pengajaran mereka rupanya mudah dimengerti dengan baik oleh umat Israel pada waktu itu, saudara. Bahkan Tuhan Yesus Kristus mengakui dan menghargai peranan para ahli Taurat itu beserta dengan semua ajaran mereka. Di dalam bacaan kita yang kedua, Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 12. Di sana Yesus Kristus juga menghormati, menghargai ajaran para ahli Taurat. Nah, ajaran-ajaran dari Allah itu, saudara, memang sangat penting untuk disampaikan kepada semua umat Tuhan. Ya, mungkin termasuk kepada kita semua, saudara. Tuhan menghendaki semua umatnya itu mengenal, mengerti, dan yang terpenting, saudara-saudara, melakukan ajaran itu di dalam hidupnya setiap hari, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Nah, untuk mengenal dan mengerti kehendaknya, itulah peranan para ahli Taurat itu sangat diperlukan ketika itu, saudara. Nah, saudara-saudaraku, sayangnya para ahli Taurat itu hanya mengajarkan. Ini sayang sekali, saudara. Para ahli Taurat itu hanya mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi tidak memberikan contoh atau teladan kepada umat Tuhan yang mereka ajar itu tentang bagaimana melakukan ajaran-ajaran dari Allah itu, saudara. Dengan kata lain, para ahli Taurat ini hanya pinter mengajar, saudara, tetapi susah untuk melakukan apa yang diajarkannya. Bahkan mereka ini memperberat beban umat Tuhan dengan aturan-aturan yang ditambahkan oleh para ahli Taurat itu sendiri. Mereka hanya berpikir bagaimana kehendak Allah yang mereka ajarkan itu sampai kepada umatnya dan dapat dimengerti dengan benar, saudara. Mereka tidak peduli apakah umat Tuhan itu tersemangati, mau dan mampu melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Nampaknya, saudara, mereka ini merasa tidak punya kepentingan
untuk memberikan semangat dan contoh bagaimana melakukan kehendak Tuhan Allah di dalam hidupnya setiap hari. Sepertinya tidak mau tahu, saudara, dilakukan atau tidak. Karena itu mereka tidak punya integritas. Artinya mereka hanya mengajarkan, mereka hanya mengatakan kehendak Tuhan, tetapi tidak mempraktekkannya dalam sikap dan perilaku hidup mereka. Sayang sekali, saudara, mereka begitu dengan getolnya mengajarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi mereka, para ahli Taurat, orang Farisi ini, tidak memberikan contoh sama sekali di dalam melakukan kehendak dan firman Allah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku, di dalam beragama, para ahli Taurat itu hanya mencari kenyamanan dengan hanya mengajarkan kehendak Tuhan, tetapi membebaskan diri dari beban atau tanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah itu sendiri, saudara. Nah, ketika mereka dan orang-orang Farisi melakukan perintah Tuhan, misalnya bersembahyang, mereka hanya pamer kesalehan, saudara. Hanya pamer kesalehan. Mereka melakukannya hanya supaya dilihat oleh orang banyak. Mereka mengelabui umat Tuhan dengan dandanan mereka yang menunjukkan kesalehan, tetapi dandanan saja, saudara. Yaitu dengan tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Dandanannya seperti itu, saudara. Memang mungkin secara manusia menarik, saudara. Kelihatan orang yang begitu saleh, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, mereka ini juga suka mencari hormat. Mereka juga suka mencari pujian di pasar-pasar dan bahkan di dalam ibadah. Hanya mencari pujian, saudara. Hanya mencari kemuliaan dirinya sendiri, saudara. Bahkan mereka ini merebut kehormatan dan pujian bagi Tuhan untuk diri mereka sendiri. Ini adalah sikap dan perilaku yang benar-benar tidak patut, saudara. Jangan mencontoh para ahli Taurat ini, saudara. Orang-orang Farisi ini, saudara. Mereka mengajarkan kehendak Allah, tetapi mereka tidak melakukan sama sekali. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus menasihati orang banyak dan para muridnya untuk tidak menuruti atau mengikuti perbuatan mereka yang hanya pintar mengajar tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Yesus menghendaki itu jangan sampai itu diikuti atau dicontoh, saudara. Para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang munafik. Kelihatannya baik tetapi hatinya jahat, saudara. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki semua pengikutnya, seperti yang dijelaskan di dalam bacaan kita yang kedua tadi, saudara. Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 12. Paling tidak ada dua hal, saudara, yang Yesus kehendaki. Yang pertama adalah mempunyai integritas hidup. Jangan hanya bisa mengatakan atau mengajarkan yang baik. Jangan hanya bisa mengerti ajaran-ajaran yang baik. Jangan hanya memahami kehendak Tuhan.
Yang sangat penting saudara adalah mau dan mampu melakukan segala ajaran baik, perintah dan kehendak Tuhan Allah. Integritas hidup ini harus bisa ditunjukkan di hadapan Tuhan, di hadapan anak-anak kita, orang tua kita, teman-teman kita, atasan atau pimpinan kita. Integritas ini seharusnya diwujudkan bahkan ketika tidak ada orang yang melihat kita. Perbuatan kita harus yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki integritas yang baik saudara. Kata dan perbuatan harus nyata di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita hanya pintar mengajar tetapi susah untuk melakukannya. Kemudian saudara juga yang disinggung oleh Tuhan dalam bacaan kita yang kedua, Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17. Hal yang kedua yang dikehendaki adalah melakukan kehendak dan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa atau berat hati saudara. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel ketika hendak menyeberang sungai Yordan. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan 17 saudara menjelaskan tentang bagaimana umat Israel harus menyeberang sungai Yordan, dan para imam-imam yang membawa tabut perjanjian harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, mereka semua melakukan perintah Allah yang disampaikan kepada Yosua dan diteruskannya kepada para imam, wakil suku mereka. Oleh kesungguhan melakukan kehendak dan perintah Allah saudara, Tuhan memberikan pertolongan sehingga air sungai Yordan yang saat itu bisa berhenti untuk mengalir di hadapan mereka, sehingga mereka umat Israel ketika itu bisa menyeberangi sungai Yordan dengan mudahnya saudara, karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolong mereka karena mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Yosua. Oleh karena itu saudara-saudaraku semua, mari kita jalani hidup yang berbudaya, yaitu yang mempunyai integritas yang baik. Mari kita ajarkan dan teladankan hidup yang berbudaya luhur. Mari kita budayakan atau kita biasakan hidup yang baik, yang penuh integritas kepada anak-anak kita, teman-teman kita, bawahan kita, atau kepada siapapun saudara. Mari dengan teladan kita menyemangati anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat dan bawahan kita, untuk dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang tulus murni melakukan segala ajaran yang baik, mematuhi segala perintah dan peraturan yang berlaku, dan yang terpenting saudara-saudara, melakukan firman dan kehendak Tuhan Allah di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Amin. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku diundang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk ikut mendengar dan menikmati persembahan pujian dari keluarga Bapak Pratondo dengan judul Bukti Kebesaranmu. Disilahkan keluarga Bapak Tondo. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, menikah dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara persembahan pujian dari keluarga Bapak Pratondo dengan judul Bukti Kebesaran-Mu. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus Kristus memberkatinya. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan biarlah boleh kita dasari dengan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 54 bait yang ke-8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Biarlah saudara-saudara atas dasar firman Tuhan ini mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengan kita iringi pujian Kidung Jemaat nomor 335 bait yang ketiga, manusia yang meluku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua mungkin sudah mendengar atau tahu bahwa gedung gereja GKJ Jemaat Mulyo Sari yang kita cintai saat ini mengalami kerusakan di berbagai tempat yang cukup parah akibat pembangunan rumah tingkat 3 yang ada di sebelah kanan gereja. Nah, oleh karena itu kita akan bersama-sama memperbaiki bahkan mungkin membangun secara total kembali supaya kita memiliki gedung gereja yang kokoh sehingga membuat kita menjadi nyaman, tenang, tentram ketika melakukan kebaktian bersama. Oleh karena itu, majelis bersepakat untuk membentuk panitia renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir. Akan saya bacakan SK pembentukan panitia renovasi gedung gereja dan sekaligus pengadaan lahan parkir. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir GKJW Jemaat Mulyo Sari memperhatikan kondisi bangunan gedung gereja GKJW Jemaat Mulyo Sari yang sudah rusak hampir di seluruh bagian dan kebutuhan lahan parkir di GKJ Jemaat Mulyo Sari.
Memperhatikan yang kedua, keputusan rapat PHMJ tanggal 21 Oktober tahun 2020 dan keputusan sidang majelis GKJW Jemaat Mulyosari tanggal 28 Oktober tahun 2020 tentang usulan nama-nama dalam panitia renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir GKJW Jemaat Mulyosari. Memutuskan, menetapkan yang pertama, membentuk panitia renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir Gereja Kristen Jewetan Jemaat Mulyosari yang nama-namanya seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, panitia renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir GKJW Jemaat Mulyosari hendaknya menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya secara optimal disertai dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan operasional renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Surabaya tanggal 1 November tahun 2020, Sekretaris Penatua Primantio Kurniawan, Ketua Pendeta Digdo Cahyanto. Nah, kemudian susunan panitia renovasi gedung gereja dan sekaligus pengadaan lahan parkir adalah sebagai berikut. Penanggung jawab adalah Majelis Gereja Kristen Jewetan Jemaat Mulyosari. Penasehat adalah pendeta. Ketua Bapak Agus Setio Budi. Wakil Ketua Bapak Hani Kasworo. Sekretaris 1 Bapak Firmansah Hendra Praditya. Sekretaris 2 Bapak Edi Yulianto. Bendahara 1 Bapak Mardiono. Bendahara 2 Bapak Pratondo. Pelaksana atau pengawas Bapak Ido Galih Wicaksono sebagai koordinator, Bapak Triatmo Wijayanto, Bapak Iwayan Adiatmika, Bapak Iwan Nopianto. Seksi Dana Ibu Hana Diah Peri Anomsari sebagai koordinator, Bapak Kriswanto Edi Cahyono, Ibu Eko Krisnaningsih Ade Jojo, Ibu Devi Yulia Rahmawati. Itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara panitia yang akan menjalankan tugasnya untuk merenovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir Gereja Kristen Jewetan Jemaat Mulyosari. Oleh karena itu, kiranya panitia ini bekerja dengan sebaik-baiknya atas tuntunan, penyertaan dan berkat dari Tuhan sendiri. Dan kita seluruh warga jemaat hendaknya mendukung dan membantu panitia ini supaya bisa bekerja dengan baik pula. Terutama dukungan dana ini sangat penting bagi kita semua warga jemaat, karena gereja ini adalah milik kita bersama. Hendaknya kita semua memiliki rasa handar beni, rasa memiliki gedung gereja ini. Dan gedung gereja ini juga merupakan untuk kebutuhan kita bersama di dalam melakukan ibadah.
Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seluruh warga jemaat dimohon untuk mendukungnya, terutama pengadaan dana, karena renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir ini membutuhkan dana yang cukup besar, mungkin bisa 1 miliar lebih. Oleh karena itu mari kita bersama-sama secara kompak mendukung kegiatan ini, pembangunan gedung gereja kembali ini, dan kita akan menggerakkan kemampuan kita masing-masing. Kita semua berusaha untuk penggalian dana. Mungkin anak-anak kita yang di luar kota, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri mungkin, atau mungkin teman-teman kita, atau mungkin di tempat kantor kita, bisa kita mintai dukungan dalam penggalian dana ini melalui proposal yang akan disiapkan oleh panitia. Sekali lagi atas perhatian, dukungan, dan bantuan dari seluruh warga jemaat, kami majelis mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk para panitia diucapkan terima kasih atas kesediaan untuk menjadi panitia renovasi gedung gereja dan sekaligus pengadaan lahan parkir. Nah, sebelum saudara-saudara kita melaksanakan tugasnya, mari kita bawakan di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua kembali menghadap kehadirat Engkau, sungguh bersyukur atas penyertaan, berkat, bimbingan, dan pimpinan Tuhan di dalam kami bersama-sama melaksanakan kebaktian saat ini. Awal, pertengahan, hingga akhirnya semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita. Dan di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama-sama menyaksikan pelantikan panitia renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir GKJW Jemaat Mulyosari. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menghendaki, Engkau sendiri yang memanggil dan memilih saudara-saudara kami semua ini. Oleh karena itu, saudara-saudara kami, panitia sebelum menjalankan tugas pelayanannya melalui kepanitiaan renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir, kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, memberkati kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, agar saudara-saudara kami ini boleh mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka semua memiliki motivasi yang benar. Apa yang dilakukan melalui kepanitiaan ini, semuanya hanya demi kemuliaan nama Yesus Kristus sendiri. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus boleh menyertai mereka semua, agar apa yang dilakukan oleh para panitia ini benar-benar hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sungguh-sungguh memberkati kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Biarlah mereka semua memiliki rasa handar beni bahwa gedung gereja ini adalah milik kita bersama Jemaat Mulyosari. Oleh karena itu, biarlah seluruh warga Jemaat Mulyosari boleh ikut tanggung jawab di dalam renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir ini. Tolong Tuhan, Kau berkati mereka semua, agar seluruh warga jemaat-Mu benar-benar ikut ambil bagian di dalam pengadaan dana, renovasi gedung gereja, dan pengadaan lahan parkir gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan anggota panitia ini dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan pasti memberkatinya. Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menderita sakit, yaitu Bapak Yunias, Bapak Gaton, Saudara Ian,
Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan melawat mereka, Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga jemaat yang menderita sakit ini boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian mereka merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan juga menerima berkat kekuatan, kesembuhan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, memelihara, menjaga kesehatannya, jauhkan dari segala gangguan sakit penyakit, terutama ketika ada wabah virus corona ini, agar seluruh warga jemaat-Mu memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur kepada Engkau saja. Tuhan, kami serahkan persembahan syukur kami bersama ke dalam tangan kuasa Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati, menguduskan, dan Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari. Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada setiap warga jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur dengan tulus ikhlas dalam hatinya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup setiap warga jemaat-Mu benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Kami serahkan anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau menyertai dan berkati di dalam belajarnya, terutama di waktu wabah virus corona ini, belajar melalui online. Tuhan tuntun, Tuhan berkati agar anak-anak jemaat boleh berhasil dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Warga jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan senantiasa memberkati mereka kekuatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, agar warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini senantiasa boleh berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan semua program kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari. Engkau menyertai dan berkati setiap langkah pelayanan kami bersama, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi virus corona. Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami ini, jauhkan Tuhan dari segala gangguan, cobaan apapun, agar di tengah-tengah bangsa Indonesia senantiasa tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera. Para pemimpin bangsa negara kami, presiden sampai RT, di dalam menghadapi virus corona ini, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga virus corona di Indonesia boleh cepat berakhir, sehingga rakyat Indonesia boleh hidup dengan penuh damai sejahtera yang berasal dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita sudah menyaksikan pelantikan panitia renovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir GKJW Jemaat Mulyosari. Oleh karena itu kami majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat berkarya di ladang Tuhan melalui Gereja Kristen Jewetan Jemaat Mulyosari dalam rangka merenovasi gedung gereja dan pengadaan lahan parkir. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kijung Jemaat nomor 400 bait yang pertama. Kita pujikan dengan berdiri. Kudaki jalan mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian.